kerja terus uang nggak ada habisnya. Nggak ada batasnya. Walaupun secara karma kita sebetulnya lagi bagus nih. Lagi bagus. Karmanya berbuah terus. Matang terus. Tapi titik kata kuncinya adalah kapan seseorang berani bilang cukup. Pas banget nih momen cukup barengan. Cukup dan rasa syukur. enjoy life. Kerja sosial. Karena bagaimanapun juga, kalau kita bicara organisasi, yang skup kecilnya kan keluarga. Betul nggak sih kok? Ya, betul. Keluarga, Betul terus sekali. nanti RT, RW, lalu kelas, dan perusahaan salah satunya, dan negara kan. Betul. Bagaimanapun juga sudah banyak teori, bukan teori, malah ini sudah proven kalau leadership itu dan manajemen adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan sebuah organisasi. Leadernya ganti, bisa jadi lebih baik atau malah lebih Ya. turun gitu. Negara juga sama kan. Nah, dalam konteks kita ngobrol hari ini kan ketemu Pak Daud Darsono ya lengkapnya, sama Pak Kosuyanto. Lengkapnya apa sih? Kosuyanto apa? Kita nggak pernah tahu, lupa. Suyanto Latif. Oh, Latif. Suyanto saja lah. Suyanto saja. Ya. Teman ngobrol kami hari ini adalah dua orang yang luar biasa, pemimpin hebat di perusahaan, apalagi Pak Daud ya. Kalau teman-teman nanti browsing aja lah ya, beliau siapa gitu. Saya takut salah ngomong. Yang jelas terakhir, tahu saya jabatannya Presiden Director apa sih Pak? Sinarmas Group atau apa sih? PT Smart TBK. PT Smart TBK. Mulai kapannya saya lupa. Tapi udah terlalu panjang soalnya. Iya. Tapi sampai dengan 6 Juni 2022. Wih, 6 Juni 2022. Bentar lagi setahun ya. Ya, total saya di Sinarmas itu 38 tahun. 38 tahun, luar biasa. Berarti tempat pertama kali berkarir di sana atau gimana? Enggak. Oh, ada pengalaman di tempat lain. Nah, pertama kali berkarir itu Pricewaterhouse. Wih, keren. Ngeri nih. PwC bos. Iya, 7,5 tahun. 7,5 tahun. Terus di Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara. Ditempatkan di anak perusahaannya 3 tahun. Oh, anak perusahaan Bank Dagang Negara. Baru ke Sinarmas. Berapa tahun? 38 38 tambah 11. 49 tahun. Ya. Tentu dengan pengalaman berkarir ya Pak, kita bilang ya. Kan orang ini yang satu, mohon maaf ini dari jalur karir. Kalau Kosuyanto jalurnya pengusaha ya. Iya. Awalnya juga saya karir. Ya, 6 tahun. Ya, kemudian saya meng-create bisnis sendiri. Oke. Dari tahun 98 awal lah. 98 awal mulai bisnis. Berarti sudah 25 tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih lanjut. Masih lanjut. Ya. Bisnisnya masih lanjut. Masih lanjut. Profit jalan terus. Jalan terus. Semangat terus. Jadi ini ada dua hal menarik. Di satu sisi orang bilang kalau sukses harus jadi pengusaha. Tapi sepertinya jalur yang diambil Pak Daud adalah jalur karir ya Pak. Karir. Maksud saya fokus di ya karir terus lah ya, karir ya. Karena mau ngomong kerja sama orang nggak enak. Nah, kalau bahasa anak-anak sekarang Pak Daud tahu nggak bahasanya sekarang? Budak korporat. Oh. Ya bagaimanapun juga kan tangan orang beda-beda. Ada yang tangannya memang tangan pengusaha. Tangan dinginnya di pengusaha dan tangan dingin satu lagi di karir. However, menurut saya baik Pak Daud maupun Kosuyanto pernah berada bahkan sekarang di posisi puncak yang kita sebut sebagai leadership. Ya, karena namanya Presiden Director kan berarti pimpinan puncak ya Pak. Ya. Ya, leadership, kemudian punya perusahaan, pimpin bisnis pasti leadernya gitu ya. Dan kita mulai ngobrol-ngobrol deh pengalaman-pengalaman yang menarik tentang leadership sehingga para penonton kita tuh dapat insight bahwa mimpin tuh seperti ini. Ya. Yang satu pengalaman mimpin bisnis, kemudian mimpin di perusahaan, dan sekarang sama-sama terjun di non-profit organization.
Senyum kok. Ya. Gimana pengalaman Ko Suyanto dulu deh? Ya, kalau pengalaman di organisasi tentunya saya banyak mengembangkan juga pengalaman di corporate. Oh, korporat. Ya, kemudian juga sebaliknya begitu, pengalaman di corporate saya duplikasi juga ke sosial. Oh. Ya, jadi kalau menurut saya sih intinya kalau kita ngomong leadership ya, kepemimpinan ya, kalau kita ngomong manajemen itu bahwasannya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Jadi self leadership dulu ya? Yes, itu kata kuncinya menurut saya ya. Oke. Jadi kita bisa memimpin diri kita bisa mengendalikan diri kita, kemudian kita bisa mengimplementasikan ke lingkungan kita, entah itu di perusahaan ataupun di sosial. Nah, tentunya saya mengedepankan itu contoh. Oh, teladan. Suri toladan. Suri toladan. Itu penting kalau kita di sosial. Ya. Oke. Kalau di perusahaan tentunya sudah ada aturannya, ada SOP ya kan, terus manajemen gimana, udah jelas flow-nya itu mereka tinggal ikutin aja lebih mudah. Oke. Sudah guideline-nya udah jelas ya Pak Daud. Jelas. Biasa kalau di korporat seperti itu ya. Ya. Pak Daud ikut ngobrol. Ya. Jadi kalau dari Pak Ko Suyanto ada sesuatu nimbrung aja. Biar aja. Dia lanjut. Lanjut. Karena biasa kadang-kadang tamu-tamu di podcast kita ada yang modelnya dengerin dulu, terus tapi ada juga yang jadi seru gitu. Jadi berdebat juga nggak apa-apa ya. Oh iya. Tadi kita belajar soal konsekuensi dan risiko, menarik sih. Jadi ternyata ada konsekuensi dan risiko. Jadi ternyata sama. Jadi apa yang ada di korporat bisa dipraktekkan di non-profit. Pak Daud, gimana prinsipnya? Prinsipnya sama. Memanage satu korporat dengan memanage satu organisasi atau non-profit organisasi, prinsipnya sama. Apa tuh Pak prinsipnya misalnya? Manajemennya ya tinggal human resources management. Oke, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan. Oke, manajemen orang, keuangan. duit. Nah, kemudian kalau corporate tentu kita ada target goalnya jelas, terukur dengan finansial. Oke, jadi profitnya kelihatan berapa ya? Nah, kalau di organisasi yang ketiga inilah yang beda. Targetnya apa? Nah, sedangkan memanage-nya kalau untuk organisasi profit perusahaan manajemen gampang. Karena di samping teori manajemennya ya. Nah, saya setuju sekali dengan yang Pak Suyanto sampaikan, diri kita dulu kita harus bisa manage pasti. Kalau kita nggak bisa manage diri kita itu juga. Tinggal manage-nya tinggal goal, target produksimu berapa, target salesmu berapa. Nggak ngomong duit dulu, target produksi itu semua kita pasang target, diukur KPI. Key performance indicator-nya jelas. Key performance indicator-nya, diukur pencapaiannya, dibikin anggarannya. Dibahas pencapaian anggarannya tiap bulan, tiap minggu, tiap 3 bulan, secara mendetail, secara dalam, secara garis besar, targetkan. Dan konsekuensi jelas. Dapat apa? Risikonya, reward and punishment-nya jelas. Ya kan? Kalau orang dulu bilang carrot and stick. Carrot and stick-nya jelas. Gini. Kemudian aturannya bandel, SP, pecat. Organisasi kick out. Sama tempatnya beliau. Tapi begitu kita ngomong organisasi sosial, saya sebelumnya nggak gitu aktif ya di MBI. Nah, sekarang pegang Yayasan Asin Jinara kita. Kita punya gedung 9 lantai, kita sewain ini gedung ke beberapa tenan. Kita kelola tempat-tempat yang tidak bisa kita sewakan. Kita pakai auditoriumnya untuk acara-acara nikahan, Waisak, Munas, ulang tahun WBI, ulang tahun MBI, pelatihan, training kita pakai. Nah, mengelola ini di samping target jelas, semua jelas, tetapi carrot and stick-nya harus hati-hati. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang memang profesional yang kita bayar. Dan ada yang relawan ya. Kalau di perusahaan full kita bayar.
Saya orang paling tinggi nomor 1, seperti juga Pak Suyanto, owner, anak buahnya tidak benar, tidak beres, peringatan 1, bimbing, dibimbing. Oh, peringatan 1 bimbing. Peringatan 2, bina. Peringatan 3, Binasakan. belum binasakan, masih. 3 Bimbing, masih, bina. peringatan 3 masih bina. Oh, bina. Keempat binasakan. Binasakan. Oh, jadi 4 langkah nih. Sedangkan Bimbing. di sini, di sosial, yang kita bayar sebagai profesional bisa kita terapkan. Tapi nggak bisa sekeras itu. Nah, yang volunteer ini, yang relawan ini, yang kerja nggak digaji, kerja. Ini kita harus handle dengan sehati-hati mungkin, handle dengan baik, handle dengan hati kita, mengerti posisi. Nah, itulah bedanya di situ. Target semua bisa dipasang. Jadi one of the thing itu target ya kok. Artinya kalau kita bicara mimpin, si pemimpin itu dia harus clear dulu tentang the end of goalnya, targetnya, destinasi yang akan dicapai. Betul. Lalu ada proses kita tarik mundur, dan untuk proses upaya untuk mencapai ke sana 3 tadi itu, 3B, bimbing, bina-bina, binasakan, 4B ya Pak. Itu hanya kalau terjadi kepada karyawan yang melanggar terlalu bandel. Iya. Ada karyawan yang beberapa jenis kan. Ada yang dibilangin sekali, ngerti dan jalan. Ada yang dibilangin, dibina 2 Bisa kali, berubah. bisa berubah. Ada yang dibilangin, dibina, bisa berubah juga. Ada yang sudah diapain juga nggak bisa berubah. Nah, inilah yang mesti kita terpaksa dengan berat hati singkirkan. Berarti 5B kok. Ya, Jadi omongan Pak Daud ini, jadi kita dapat 5B nih. Bilangin, berubah. Oke. bina. Bilangin, dibimbing, berubah. Bilangin, bimbing, bina, berubah. Oke. Bilangin, bimbing, bina, Bandel. bandel. Bilangin, bimbing, bina, bandel, binasakan. Oh, bagus. 6B ya. Iya, jadi prosesnya B semua tuh. Iya. Karena kita banyak aktif di organisasi non-profit. Kenapa sih nggak bisa diterapkan? Karena menurut saya begini. Saya pola pikir saya gini. Siapa bilang Anda tidak dibayar? Saya sering mengajukan pertanyaan kalau kami lagi workshop. Kalau di MBI itu kan ada satu workshop untuk etos kerja. Anda dibayar nggak? Rata-rata jawabnya kan bilang nggak. Kata siapa? Justru misalnya, ini katanya sih kalau presiden director 2M seminggu kok. Omitofo. Omitofo katanya ya. Jadi kan kalau di jabatan profesional, teman-teman yang ngabdi secara profesional, kok kan punya karyawan, kok gaji misalnya sebulan 10 juta. Ya. Maka nilai dia kan 10 juta. Ya, value. Value-nya 10 juta. Sedangkan kalau kita, itu value-nya malah tidak terhingga, Pak. Menurut saya kalau pola mindset ini bisa diganti oleh teman-teman yang masuk di non-profit, khususnya kita di Keluarga Budaya Indonesia, maka sebenarnya lu itu out of value. Lu nggak apa yang kalian kontribusikan kepada Buddha Dharma itu tidak bisa dihitung sebenarnya. Betul. Tak terhitung, tak ternilai, Pak. Betul, setuju. Karena kita jangan terlalu berpikirnya itu ke materi, uang, betul, money dan betul. money lagi kan ya. Jadi kita bayarannya tadi, kalau mau disebut bayaran adalah transformasi diri kita. Iya. Kita mendapatkan sesuatu di situ, ya. Baik inner skill kita, skill kepemimpinan, networking segala macam. Pengalaman. Ya kan, pengalaman, experience kita nambah, ya kan. Itu bisa kita aplikasikan tuh di perusahaan, ya kan. Kemudian terlebih lagi kita juga bisa berlatih. Itu kata kuncinya sih. Kita bisa berlatih dengan pengendalian diri kita, ya kan. Jadi orang yang kita pimpin, kita belajar dari sana. Itu bayarannya sih sebenarnya. Iya, dan itu yang sering diabaikan sih, Pak. Benar sekali. Benar sekali. Di situ ada nilai yang nggak bisa diukur secara finansial. Tidak bisa Betul. dikuantifikasi Nggak bisa. sebenarnya. Tetapi di situ ada dalam tanda petik kenikmatan tersendiri, Ya, Ya, kepuasan betul, tersendiri. betul. ya, kepuasan tersendiri. betul. Nah, tetapi bagaimanapun juga nih, Ya. kan orang sono Orang sono. bilang dia bilang
money is not everything. But everything needs money. Bukan. Oh, jadi But money is something. money is not everything, but money is something. Yes. Can you elaborate, please? Ini kayaknya saya baru dengar sekali nih, menarik. Jadi memang duit itu bukan segala-galanya. Betul sekali. Ya. Tetapi dalam dunia yang nyata, Money is something. money is something. That's right. Memang tidak boleh menjadi Mendewakan uang intinya. diperbudak oleh uang. Tapi jangan sampai gini. Menurut saya kata-kata ini bagus kok. Dia punya dua makna. Betul. Jangan sampai diperbudak oleh uang. Dalam pengertian jangan sampai kita terjebak di dalam Materi. pengejaran berlebihan. Sekaligus jangan sampai juga diperbudak dalam pengertian lu nggak punya. Betul nggak Pak? Apa kata kuncinya? Supaya kita jangan diperbudak oleh uang. Apa tuh Pak? Saya berkarir, ini udah sampai dah. Iyalah 38 Tapi- tahun lebih. Kalau mau dikejar terus uang, nggak ada habisnya. Betul. Betul. Saya kira Ya, kita semua betul. setuju lah. Setuju. Kalau kita kejar terus uang, nggak ada Nggak habisnya. ada batasnya. Walaupun secara karma kita sebetulnya lagi bagus nih. Lagi bagus. Karma berbuah terus, Matang terus. matang terus. Tapi titik kata kuncinya adalah kapan seseorang berani bilang, Cukup. Ya. Pas banget nih momen ini. Cukup barengan. Cukup dan rasa syukur. persis, itu dia. Itu remnya. Cukup. Kepuasannya. Karena nggak ada cukup itu nggak bisa kau diikutin, nggak ada habisnya. Betul. Satu titik, cukup. Enjoy life. Kerja sosial. Ya. Kerja sosial urusin yayasan Asian Jinara kita. Ya. Ngurusin MBI DKI Jakarta. Sebelumnya ngurusin CD 3 periode. Persis. Mengalami 3 ketua umum MBI. Saya double job ngurusin yayasan juga pada waktu. Iya. Yayasan Dharma Bakti ya. Dharma Bakti ya. Iya. Tapi terus terang luar biasa ya kok. Itu kan maksud saya sering ke DB ya. Iya, iya. Sentuhan Ko Suyanto dan teman-teman di DB luar biasa buat perkembangan budayana khususnya. Sangat terbuka. Kapan kita butuh buat ya, banyak hal lah yang kita bisa gunakan di situ ya. Ya, Jadi, tapi saya selalu begini. Tadi kan ada sebuah statement seperti ini kok. Ya. Apa yang ada di sosial bisa diterapkan di corporate. corporate dan Betul. sebaliknya. Betul. Betul. Nah, anyway, yang urusan carrot and stick ini selalu jadi persoalan karena kan ada selalu pemikiran seperti ini. Kalau saya aktif di Buddha Dharma lalu expect sesuatu, kan katanya keliru. Kan kita nggak boleh. Kita berbagi kepada Buddha Dharma itu atas dasar ketulusan, Pak. Betul. However, balik ke basic human psychology menurut saya. Ada orang yang perlu didorong dengan carrot and stick tadi. Ada orang yang tidak perlu. Nah, gimana menurut dari pengalaman Pak Daud dan Ko Suyanto? Siapa aja? Kalau di corporate, Kan clear itu carrot and kalau di stick. corporate clear, ada orang perlu didorong, ada orang yang tidak perlu didorong. Tetapi untuk orang yang tidak perlu didorong pun, target itu kan dievaluasi terus. Ya. Target tuh dievaluasi terus. Target tahun ini misalkan dapat Sekian lah. 25 ton. Tahun depan 26. Jelas. Ya. Tahun depan bagaimana upayamu supaya jadi 27? Apa upayanya untuk meningkatkan target? Mengapa target mesti naik? Karena fixed cost nambah. Betul. I see. Fixed cost nambah, mau tidak mau. Untuk menutupi fixed cost yang nambah, Targetnya cost per unitnya harus dipertahankan atau turun. Ya. Satu. Nah, kalau di sini, di swasta, di non-profit di maksudnya. non-profit, ya, nah ini agak sulit kita. Terutama bagi yang bukan profesional. Gitu. Kenapa mau nggak mau juga memang mereka punya kegiatan sendiri, punya urusan-urusan sendiri. Nah, ini perlu kita mengelola dengan dengan hati, dengan pengertian. Bapaknya ngerti, yang dikelola nggak ngerti-ngerti. Nggak juga. Dengan diberitahu, semua diajak bicara, mengerti juga. Nah, itulah perlu perbedaan pengelolaan antara corporate dan non-profit ini.
So, mungkin Kosianto ada Ya, tambahan. kalau saya pikir sih ya tadi, kalau kita sudah berhasil mengelola di sosial tadi, ke corporate jauh lebih mudah. Karena tadi ya, karena orang yang tidak kita bayar aja bisa Kita gerakan. simultan. Kita bisa gerakan, bisa kita arahkan sesuai, ya bukannya sesuai dengan sayanya ini, sesuai kitanya itu loh. Ya kan, keputusan ini bukan keputusan saya, keputusan kita, keputusan bersama. Ya kan, kalau di corporate udah jelas ya dashboard tadi pencapaiannya, KPI-nya di mana mau nggak mau step-step itu harus dilalui. Tapi kalau kita di sosial harus menggerakkan bagaimana supaya tim kita mau gitu dengan semangat yang sama di perusahaan itu kepiawaian kita bagaimana merangkul mereka itu menurut saya. Kemudian kalau tadi balik lagi ya, ada staff yang profesional dan relawan. Ya. Nah di sini kalau saya menganalisa bahwasannya kalau profesional itu selayaknya tidak menjadi decision maker. Decision maker itu tetap harus relawan. Kalau maksud saya gini biar clear. Jadi di organisasi non profit, contohnya di kita lah ya. Iya. Karena ada yang profesional dan ada yang relawan. Betul. Jadi decision making itu adanya di relawan. Di relawan. Bukan di profesional. Exactly. Betul sekali. Based on Setuju sekali. ini menarik nih. Pasti ada pola landasan berpikirnya. Ya. Logikanya apa kok? Nah ini saya bisa simpulkan karena pengalaman saya seperti itu, ya kan. Kalau misalnya profesional dijadikan decision maker di situ, nah relawan akan menjadi kerdil. Mau ngapain? Iya, saya aja nggak digaji kok. I see. You digaji, ngapain saya ikut perintah you? Oke. Ya kan? Bisa juga ego akan timbul di situ. Jadi ego penguasa. Gitu. Kalau dari relawan itu semangat pengabdiannya lebih kental, lebih besar daripada betul. Dia nggak berharap kayak tadi yang materi tidak. Jadi berharap gaji yang tadi itu yang kita bilang yang pertama ya kan, parami ya kan, kita bisa bersosial, kita bisa melakukan transformasi diri ya kan. Nah itu mungkin jadi target juga bisa di situ. Ada banyak yang tidak dapat diukur. Betul. Get something ya tak terukur. Unspokenable. Betul. Nah, kalau dari Pak Daud? Itu benar sekali. Yang Pak Suyanto sampaikan benar sekali. Kalau pimpinan itu adalah profesional yang digaji, efek psikologisnya, I see. efek psikologisnya kepada jajaran di bawahnya yang relawan. Karena bagaimanapun struktur itu kan ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada struktur di bawahnya. Nah, kalau yang di ketuanya ini adalah orang yang digaji, profesional, psikologis di bawahnya nih, yang bawahnya relawan-relawan ini, pasti nggak bagus. Persis kayak tadi beliau itu bilang, tuh digaji. Kan lu yang dapat duit, gua nggak dapat nih. Paling bagus adalah juga relawan. Nah, cuma saya pernah belajar dari salah satu teman, nggak usah disebut namanya, untuk orang itu relawan menjadi pimpinan satu struktur, sudah tentu nggak jadi profesional di luar. Ya tentu, mohon maaf, mungkin kayak saya pensiunan, udah nggak punya kegiatan apa-apa, ya kan pensiunan. Tetapi pensiunan kan amunisinya mesti cukup, supaya bisa duduk di sini. Amunisinya ini, yang mempunyai daya tahan kayak apa namanya, mohon maaf, perang Rusia sama Ukraina lah. Kekuatan amunisi kan harus tahan sekali. Nah, amunisi ini harus kuat. Logistiknya mesti selalu tersedia. Mungkin lebih pas ngomongnya logistik. Kalau nggak nanti keburu kering, Pak. Mau ganti laptop aja susah itu. Logistiknya susah. Nah, itu baru bisa duduk dengan logistik yang cukup, memimpin ini semua. Ada yang dipimpin profesional, ada yang dipimpin relawan. Gitu. Nah, oke, satu. Ini tadi ke distract saya, tapi saya ingin mengulang urusan target. Sepengalaman saya, memang kalau merujuk kepada ilmunya Stephen Covey, begin with the end of mind. Mulailah dari tujuan akhir. Kalau di perusahaan kan jelas nih Pak, bisa diukur
Ya. Ada nilai dashboardnya ya. Betul, dashboardnya Financial jelas. revenue kemudian profit. Ya. Nah kalau di kita kan, kalau saya berteori gini sih Pak. Ada di salah satu artikel saya yang saya tulis di Kompasiana. Organisasi itu kan ada 4P. Ini tolong diverifikasi Pak Daud ya, yang pengalaman korporatnya udah banyak. Biar sah gitu Pak. Endorse ya. Endorse. P pertama, baik organisasi profit maupun bukan, dia butuh profit. Ya. Waktu saya cerita ini di Lombok, Pak Roni bilang, Moming, jangan bilang profit, apa surplus. Karena bagaimanapun juga wihara X, dia kan butuh bayar listrik, ya. DB itu pasti bayar listrik, bayar pegawai. Kalau pemasukan sebulan 100 juta, pengeluaran terus 50 juta, itu kalau pakai bisnis sudah rugi 50%. ya. Artinya walaupun dia non-profit, dia mesti punya profit, revenue. Untuk create revenue atau surplus tadi, supaya rimenya 4P kan profit, maka dia butuh produk. Ya. Produk. Makanya saya sering bilang, kita tuh mesti clear produknya apa. Karena Anda tidak punya produk, maka Anda tidak bisa create profit. Dan produk itu berbasis kebutuhan orang. Betul. Needs gitu. Nah, untuk meng-create produk, you need people. Yes. And the last one itu proses namanya. So, saya nggak tahu nih, karena kan saya basicnya teknokrat, dosen, pendidik, dan saya lama di aktif organisasi Budi, saya melihat observasi saya, insight saya mengatakan, wah tetap butuh 4P. Walaupun dia non-profit, tetap dia butuh profit. Dan untuk keluarin profit, dia butuh produk. Produk butuh people dan proses. Mungkin nggak semata-mata kata-katanya terminologinya mungkin bukan profit ya, Bukan profit, surplus. tetapi Surplus, cash betul. flow, Cash flow. cash flow surplus. Cash flow surplus. Gitu. Apalagi kalau kita di bisnis, kita boleh negatif loh, profit kita boleh negatif, Oh sih. boleh karena ada depreciation dan sebagainya. Sedangkan cash flow kita harus positif. I see. Karena cash flow itu kan darah kita, darah manusia nih. Logistiknya tuh ya. Darah kita nggak Darah. Oh, darah. darah. nggak ada darah kita mati. Kita. Mati. Kalau darah kita ngocor terus mati. Mati. Jadi cash flow kita harus positif. I see. Bahwa produk dan proses oke lah, itu memang harus. Nah, sedangkan di organisasi juga begitu. Sama juga organisasi manapun harus ada cash surplus. Cash surplus. Kalau nggak ada cash surplus ya mau nggak mau mati. Mungkin istilahnya gue ganti, bukan profit, plus. Plus. Biar 4T. Lebih. Terus tinggal cash surplus non-profit organisasi ini dari mana? Itu yang kita perlu bahas gitu loh. Nah, bahas itu ke produk kok. Makanya Betul. gini, kalau koko kan bisnisnya X nih. Pak Daud di perusahaan Smart TBK bisnisnya ada ini. Kan produk. Betul. Nah, Jasa. nggak tahu dari pengalaman kita apakah clear produk apa yang mau dihasilkan. Nah kalau produknya clear, nanti kan tinggal arrange people-nya supaya dia punya capability to produce the product and also the process, dia nanti punya capability to produce the product. Jadi ukuran yang tadi kita bahas ada apa sih ukuran-ukuran gitu yang Bapak tadi bilang itu kan clear. Ya kalau di perusahaan jelas. Nah kalau di non-profit ini produknya apa kayak barangnya jelas ya. Ya, Pak jelas. Suyanto Clear. apa yang dia Iya. dagangin. Iya. Kayak saya waktu di Smart. PT Smart produk saya jelas minyak goreng lah, inilah itulah, bahan bakunya inilah itu, kita tahu produk kita. Nah kalau di non-profit organisasi ini apa produk kita? Apa yang kita mau jual? Wah macam-macam bergantung dari organisasinya. Bergantung dari organisasinya. Berarti tetap benar bahwa kita butuh clarity of product. Betul. Dari clarity of product kemudian bisa dibuat target. Betul. Program kerja itulah produknya. Kalau di sosial, program kerja. Jadi kita menargetkan program kerja kita bisa tereksekusi. Program kerja tentu dibuat ya, disusun sesuai dengan kebutuhan ya, analisa kebutuhan. Kebutuhan apa? Umat. Ujung-ujungnya layanan umat. Oke, betul. Ya, itulah produk kita. Memang ya agak sedikit abstrak dibandingkan dengan corporate. Corporate jelas kan ya.
Kayak tadi kan produknya minyak, ya udah jelas minyak apa, minyak sayur, mereknya apa, ya kan ukurannya gimana. Jangan sebut merek Ya, bahaya. kemasnya bagaimana, ya. Ya enggak, saya nggak sebut merek. Ya. Nah, produk itulah jelas clear ya kan. Kalau kayak tadi kan kita layanan. Layanan apa ya kan? Layanan umat Buddha. Ya, baik spiritual, entah layanan skill, entah apa kayak gitu. Itu produknya. Persis sekali, udah benar sekali. However gini ya Pak, tapi benar nggak? Maksudnya ada sebuah quote seperti kalau nggak bisa dihitung, maksudnya tidak bisa ditarget, Ya. maka kita tidak tahu proses pencapaiannya. Ya, memang Agak unik ya. memang Bicara non-profit memang challenge gitu. memang mengukurnya secara kuantitatif yang jelas. Ya. Perlu satu survei atau perlu satu kuesioner atau masukan dan sebagainya. Tools Kayak tadi ya. Pak Suyanto bilang, bilanglah di sini juga. Apa sih produk kita? Produknya layanan umat. Dalam bentuk XYZ misalnya. Dalam bentuk 1, Iya, 2, iya, 3. 1, 2, 3. Umat yang mana? Umat PU kita di sini. Oke. Bahkan kalau bisa yang di luar PU kita pun masuk datang kemari. Apa sih? Sekolah minggu, Ya. Sunday school di sini. Kemudian ada apa namanya itu Perkawinan, Pak. puja bakti. Puja bakti. Puja bakti kita punya cetianya, cetia prasada jinara kita. Kemudian auditorium untuk acara perkawinan, pemberkatan pernikahan dan sebagainya. Ini produk kita loh. Layanan. Di samping kita ada ruangan yang kita juga sewakan ke beberapa tenan di dalam grup ya. Ini produk kita. Nah sekarang produk itu bagaimana orang mau beli? Tadi waktu di corporate kan produknya ini. Bagaimana saya bisa dibeli orang? Quality-nya, Ya. kebersihannya, Ya. packaging-nya. Semuanya lengkap ya. Nah sekarang produk ini, produk yayasan Asin. PJ ini, yayasan Asin ini apa? Yang tadi sekolah minggunya, oke, ini bagaimana? Supaya orang datang, bawa anak-anak Ya. yang lain, itu bagus, gini. Bagaimana kita ukur? Jumlah Yang yang datang datang bertambah. bertambah. Betul. Terima masukan. Biar plus Pak. Terima masukan. Apakah masukan bukan duit? Oh bukan duit. Inputan. Input. Itu dana paramita. Inputan. Terima masukan. Kita bikin kotak masukan. Ya, Misalkan masih ini perlu diperbaiki. Ini perlu diperbaiki. Betul. Nah, kita terima, kita perbaiki. Supaya orang yang beri masukan itu kan lihat, langsung loh. diterima, dihargai, Langsung didengar. dihargai. Langsung didengar, langsung bisa maju. Nah ini yang perlu kita terus kembangkan supaya produk kita laku. Minum Gitu dulu. loh. Supaya produknya laku. Atau bisa juga kuesioner. Di samping orang kasih masukan, kita tanyakan. Wawancara langsung Pak. Habis wawancara langsung. Moderator lebih ngerti lah. Modern. Betul. Saya juga menerapkan itu. Indikatornya adalah jumlah. Ya, Ya, jumlah. populasi stagnan, berkurang atau bertumbuh. Kalau bertumbuh berarti Ada kemajuan. Ya? ada kemajuan, berarti program kita, layanan kita acceptable. Tapi tetap evaluasi lagi. Ini kan kata kuncinya adalah supaya umat mendapatkan sesuatu. Entah itu di wihara atau di organisasi, di majelis, sama kata kuncinya itu. Ya. Kalau semua wihara umatnya bertambah, berarti sukses majelis ini membina wihara. Plus. Ya, plus. Kalau sampai kayak gara-gara kemarin corona, sekolah minggu pada hilang semua, ya kan? Ya. Umatnya entah kemana, ya kan banyak terlikuidasi itu. Nah ini challenging buat saya, ya kan? Kalau ngomong di ranah majelis, ya kan? Bagaimana menumbuh kembangkan? Ya, saya rangkul teman-teman ya dari WBI, dari Sekber, pengurus wihara, gimana permasalahannya, ya kan? Bagaimana? Ini challenging kita loh, kita pikirkan sama-sama. Gitu. Jangan sampai ya kita putus asa, sudah nggak ada, yang nggak ada, kita bina yang ada, ya itu nggak boleh, itu bukannya seorang leader. Jadi kita harus berpikir gimana, cari solusi ini sama-sama. Itu kata kuncinya. Sepertinya ini ada saya menangkap satu nih dari ceritanya Pak Kosuyanto. Kalau di corporate dan di sosial pasti ada challenge. Ya. Dan seorang leader adalah orang yang tidak menyerah Ya. terhadap kondisi tersebut ya. Pasti. Salah satu cirinya seperti itu ya.
Betul sekali. Dimanapun ada challenge, dimanapun kita pasti ada tantangan. Ya. Semua setuju. Tantangan tuh pasti ada. Kita hidup juga tantangan. Dan kalau apalagi mimpin non-profit, Tinggal bagaimana kita merubah tantangan menjadi energi. Betul. Bisa diuraikan lebih lanjut ya? Jangan Gimana, Pak? sampai kita terjebak tantangan menjadi stres. Ngejelimet. Itu kita terjebak. Ya. Ada tantangan, stres kita. Bagaimana kita merubah tantangan menjadi energi, Menjadi kesempatan. menjadi kesempatan. Betul. Gitu loh. Jadi kesulitan itu kan sebenarnya sebuah Challenging. challenge. Ya. Kita berpikir, kalau di corporate challenging kita banyak kan sih dari kompetitor ya. Mereka, wah inovasi kok kita kalah cepat ya kan. Mereka penetrasi ke market lebih cepat. Wah itu kan challenging. Bagaimana kita bisa mengakomodir ya kan, supaya kita nggak kalah dengan kompetitor ya kan. Nah, itu challenging. I see. Ya kalau di sosial seperti di sini kan kita nggak ngomong kompetitor. Kita adu layanan. Aduh lah ya. Iya. Betul. Wihara saya banyak umat. Kenapa? Datang disapa, disambut, ya kan, senyum, ya kan. Mereka ya perlu sentuhan-sentuhan seperti itu. Human touch. Ya human touch dan ya kenyamanan juga perlu. Gitu. Itu yang perlu kita pikirkan ya. Itu yang perlu kita akomodir Oke. supaya kita bisa tumbuh dan berkembang. Gitu. Ya. Nah, Pak Daud ada tambahan? Itu tuh yang Pak Suyanto bilang sudah benar sekali. Tinggal kita sebagai pengurusnya, sebagai pengurus juga mesti punya informasinya. Tempat lain kayak apa, tempat lain kayak apa. Betul. Dan kita juga harus selalu, kata kunci yang lain adalah continuous improvement. Kaizen. Perbaikan yang berkelanjutan. Terus kita ya. lihat, perbaikin, kita dengar dari mana, kita perbaikin, kita sesuaikan, kita ikuti, sehingga umat kita yang datang itu satu nyaman, kedua dia kan duluan dengar nih, oh di sana begini, ini juga begitu. Iya. Ini juga kita minta masukan dari dia supaya dia mereka bisa kasih masukan kan, Pak di sana begini, atau Romo di sana begini, kita ikuti, sehingga kita bisa maju dan yang datang pun bisa tambah banyak. Iya. I see. Continuous improvement. Ya. Ini saya mau lanjut ke bagian yang bicara pengalaman yang bisa ditarik atau manfaat dari pengalaman Pak Daud dan Ko Suyanto yang bisa diterapkan di dunia kerja. Dan tadi kan kita banyak bicara untuk di non-profit nih. Ya. Karena kan kita kan banyak umat Buddhis berumah tangga dan mereka adalah orang yang mencari penghidupan, Pak. Either as pengusaha maupun sebagai profesional. Nah, untuk sampai di tahap ini, tahap Pak Suyanto dan Pak Daud, apa sih yang paling penting yang perlu ditumbuh kembangkan? Misalnya dari pengalaman berada di korporat sekian puluh tahun sampai mencapai posisi puncak, pesan penting apa yang dapat disampaikan kemudian dapat diterapkan oleh teman-teman yang ada di kita? Buat profesional, saya nggak tahu buat pengusaha ya. Iya. Tapi kalau buat profesional, yang terpenting adalah karena kita ini kerja. Ya, Istilah katanya apa tadi? budak korporat. Kasar. Kita ini profesional, dapat gaji. Ya, Dapat gaji nih. Saya nggak ngomong gaji cukup apa itu relatif. relatif. Dapat gaji. Yang pertama adalah apa sih yang bos kita atau owner kita mau? Oke. Integritas, Integritas. jujur. Hmm, Itu nomor satu. pasti. Ya, kalau kita bilangnya apa sih? Sila nomor 2, Ya. Oh, adina dana, merah manis. kan gitu. Ini ya. Yang kedua adalah apa? Kita mesti continuous improvement, improve diri sendiri dulu, improve diri sendiri dulu. Pengetahuan, belajar lagi terus nggak ada hentinya. Belajar itu tidak ada hentinya sampai mati atau sampai hilang ingatan. Udah nggak bisa lagi berproses belajar ya. Yes. Tapi kalau baru lumpuh ini itu, sepanjang otaknya belajar terus. Selama masih bisa punya
Kenapa? Aspek kognitif. Karena kalau kita nggak nambah pengetahuan, Ketinggalan, Pak. kita nggak ikuti perkembangan pengetahuan, kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, bos kita ngikutin pengetahuan yang lain. Kalah kita. Gue nggak ada guna. Maka ini dua dulu. Nah, sesudah ini kita, dan pengetahuan itu termasuk manajemen orang, manajemen operasi, kita pelajari semua. Saya ini sekolah accounting loh. Saya pengen operasional kebun, operasional pabrik. Di luar apa yang dipelajari di kampus ya. Dan riset kelapa sawit. Teknologi, segala teknologi, tissue culture dan sebagainya lah. Belajar. Dari mana bisa? Belajar sendiri. Nah, kalau ini dua sudah oke, yang berikutnya tuh tinggal ngikut. Gitu. Jadi dua kunci ini. Dua kuncinya. Integritas dan Yes. continuous learning, continuous improvement. Baru kita management, kita memanage anak buah kita ajarin, kita didik yang tadi 4B, 5B, 6B itu semua, kita bina semuanya. Kita rela mereka lebih pintar dari kita, tapi kalau mereka nggak berusaha, ketinggalan sama kita, dan sebagainya lah. Profit oriented, target, KPI, dan sebagainya. Tapi dua ini paling penting. Gitu loh. Dua kata kunci ini ya, Kos. Ya. Integritas dan continuous improvement. Kita verifikasi dulu dengan pengusaha, Pak. Mungkin ada tambahan nih. Ya, setuju banget dari sisi pandang itu. Kejujuran itu emas ya. Honesty, ya, trustworthy, ya, kepercayaan juga, ya itu harus kita pegang. Ya. Jadi sisi pengusaha juga harus dipercaya sama customernya. Ya kan? Tidak hanya karyawan harus dipercaya sama pimpinannya juga, ya kan? Jadi kejujuran balik lagi. Memang landasan utamanya adalah kemoralitasan. Moralitas. Iya, jadi kita menerapkan Pancasila Buddhis itu bukannya omong kosong, itu bisa diaplikasikan, applicable. Nah, balik lagi seperti tadi di awal saya bilang kan bisa saya terapkan ya kan dari sosial ke corporate. Salah satunya itu. Ya, moralitas sebagai landasannya, sebagai dasarnya tadi. Ya, tidak berbohong, ya, tidak mencuri, cheat itu dilarang lah, keras. Tetap kita harus jaga kemoralitasan. Di samping kita harus tetap kreatif, inovatif. Itu kreatif inovatif yang tadi tuh belajar terus. Belajar terus, betul. Sambil kita memperhatikan situasi kayak kemarin saya baru balik dari luar ya kan, karena udah sekian tahun nggak bisa keluar karena lockdown apa. Kemarin bisa open langsung saya keluar, saya upgrade. Saya lihat situasi, udah berkembang juga seperti ini, ya kan. Jadi kita tahu, kita melek, kita lihat langsung, sehingga kita ke depan bisa memiliki planning. Oh, dunia sudah begini, sudah begitu, perubahan begitu cepat sampai kemana kita jangan ketinggalan. Tadi upgrade lagi di situ. Sama di organisasi juga seperti itu. Jadi kita harus perhatikan terus kemajuan zaman ini. Dengan adanya pandemi kemarin banyak perubahan terjadi, kita harus sadari loh. Harus kita pahami dan bagaimana next-nya ke depan. Itu harus kita buru-buru ambil eksekusi. Take decision di situ. Jadi dua kata kunci yang sangat penting untuk teman-teman miliki, tumbuh kembangkan. Nomor satu adalah integritas. Ya. Kata integritas ini kan luas ya Pak, tapi tinggal teman-teman cari aja secara lebih konkret indikatornya apa aja, integriti itu apa saja, ada karakter dan sebagainya. Dan satu lagi adalah tentang belajar. Ya. Apa yang Pak Daud sampaikan itu kurang lebih sama dengan 4 key points of trust level dari Covey. Jadi kalau Covey itu pertama adalah karakter. Jadi untuk orang punya nilai kepercayaan itu ada dua kata kuncinya. Satu adalah karakter, attitude. Iya, karakter, attitude, di dalamnya ada integritas dan sebagainya. Lalu yang satu lagi adalah tentang learning, karena Covey bilang orang kalau mau dipercaya, dia mesti punya kemampuan dan dia mesti punya result. Jadi dia 4 level kok. Jadi ada 4 kata kunci yang terdiri dari dibagi 2. Yang bawahnya, yang bagian pertama itu adalah karakter, kemudian sama intention, Pak. Ya. Itu jatuhnya di integritas nanti. Itu di modelnya itu di pohon. Pohon kan ada akar, nggak kelihatan itu. Ya, di bawah tanah. Bawah tanah, karakter orang nggak kelihatan, niat dia nggak kelihatan. Ya. Di atas tanah itu namanya capability dan result. Ya. Jadi kalau Koko punya karyawan gitu, orangnya baik, attitude-nya oke, kerjanya benar, seperti tadi Papa bilang integritas, kemudian dia juga punya niat yang tulus, dia nggak punya hidden agenda,
kapabilitas ya Koko pasti percaya. Iya. Semuanya nyambung ya. Iya, nyambung. Dan itu bisa dipelajari di organisasi Buddhis Iya. sebenarnya. Cuma saya menambahkan satu kata kunci itu Karen Pangpian, memberikan kemudahan. Oh, oke. Iya. Care Karen, Pak, kasih kemudahan pada orang lain. itu bahasa Ya ini saya tambahkan ya kan Oke. bahasa saya sendiri mempermudah baik di organisasi maupun di perusahaan. Di perusahaan tentu kita layanan terhadap customer kita jangan dipersulit, dipermudah. Kemudian di organisasi juga ya kan seperti kayak hari ini kita taping podcast. Ya janganlah kita datang telat nyusahin nanti moderator nunggu ya kan atau apa ya kita kasih kemudahan semua. betul. Satu sama lain karena kita teamwork ya kan bukan berarti karena kita jadi ada ini atau tanpa kita jadi tanpa ada ini ya kan tetap kita berkontribusi teman-teman yang lain semua berkontribusi ya kan termasuk kameramen yang lain-lainnya ya kan memberikan kemudahan kelancaran itu penting. Itu istilahnya yang umum di masyarakat. Kalau bisa dipermudah, Apa yang dipersulit? mengapa dipersulit? Tapi jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Jangan ya. Kalau bisa dipermudah, dipersingkat, mengapa dipersulit dan diperpanjang? Jangan. Betul, Permudahlah. betul. Gitu. Saya jadi keinget kasus yang lagi rame itu yang orang kecebur lift Oh iya. ya di Medan kan. Kan iya. salah satu persoalannya kan si keluarganya nyari itu nggak boleh lihat CCTV-nya. Gitu. Jadi saya baca di Twitter ya mereka si keluarga ini nyari si perempuan ini Nggak tahu kemana. nggak tahu kemana. Mereka izin nonton CCTV-nya bandara. Wah itu sulit sekali. Ya, Andaikan ya, misalnya kita bilang andaikan, kalau bisa langsung dilihat, mungkin masih ketolong lah ya. iya. Tapi memang kadang-kadang orang seperti itu sih Pak. Bener nggak sih? Kalau bisa dipersulit ya ngapain gue permudah? Birokrat ya. Itu pola pikir yang salah. Cara pandang yang keliru ya. Cara pandang yang keliru atau membuat keliru. Ya. Membikin sengaja bikin keliru. Kalau bisa 7 langkah ya kenapa kalau bisa dibuat 7 ya kenapa harus dibuat 2? Dulu ada iklannya tuh yang mesti dari meja ke meja. Ya, iya. Nah, mungkin satu lagi yang saya ingin tambahkan tadi dari sosial ya ke corporate. Kan dari corporate ke sosial, ya kan. Apa yang bisa kita deliver tadi di samping tadi kan ya prinsip manajemen kan sama, ya kan. Kurang lebih ada kemiripan, ya kan. Nah, tadi kemudahan tadi itu penting. Itu penting, ujung-ujungnya kan layanan. Iya. Kalau kita sudah mempersulit orang ya sudah selesai sampai di situ. Ya orang kapok, nggak bakal datang lagi. Nggak bakal datang lagi. Itu satu kunci juga sih. Itu. Kan apalagi sekarang kan dunia di dalam genggaman Pak. Ya, mudah sekali. Mau beli tiket itu Pak Daud mau kemana? Bentar ya saya lihat dulu. Selesai. Kalau dulu kan lu mesti telepon dulu, cek harga segala macam. Sekarang nggak usah. Ini dunia ada di dalam genggaman. Artinya kalau masih pakai pola pikir birokrasi yang berbelit-belit panjang kali lebar kali isi itu malah membuat orang jadi lari. Ya, pasti. Sama umat kita itu bisa lari dengan mudah malah. Ya betul. Ya kan? Gitu. Apa susahnya sih pindah agama? Jujur li gitu. Iya sih. Jadi sudah diingatkan Anda-Anda yang sekarang ada di dunia karir bahwa untuk bisa mencapai di puncak Pak Daud dengan pengalamannya selama 38 tahun di dunia korporasi 49 tahun maaf Pak mengajarkan kita dari pengalaman beliau ada 2 yang ini wajib ya Pak kalau boleh bilang harus ini mah punya integritas dan mau mengembangkan kualitas diri. Betul. Karena dengan cara itulah baru nanti bisa terus berada di Betul. di dunia korporat. Iya. Terus di corporate kan biasanya juga budaya kerja. Ada culture jelas di situ. Culture sudah terbentuk dan dibentuk. Tapi kalau saya amatin di organisasi ya, di sosial, di organisasi Buddhis, banyak mereka abaikan ini. Ya. Ini salah langkah menurut saya. Jadi kita harus membentuk budaya seperti apa di situ. Jangan nanti ketika leadernya sudah berganti, mulai dari nol lagi. Ya, betul. Jangan, karena kenapa bisa begitu? Tidak ada budaya. Itu yang paling susah. Saya pernah baca Pak. Culture-nya. One of the most challenging itu di organisasi bukan profit sebenarnya.
Iya. tapi culture-nya, Culture. organizational culture-nya, continuity-nya. Betul. Continuity-nya. Nah, itu semua berkaitan dengan banyak faktor lah. Ya. Banyak faktor. Termasuk ego. Ya. Termasuk ego. Tapi tadi yang moderator bilang, yang Mulung bilang, dua itu integritas dan pengembangan diri. Kalau sebagai profesional yang bekerja, saya kira pengusaha mungkin juga ya, tapi lebih sulit. Adalah kata kunci adalah kapan berani bilang cukup. Ya. Betul. Kapan berani bilang cukup? Kalau sebagai profesional mudah, tadi kan udah kita bahas. Cukup. Mari, tanda petik, enjoy life. enjoy life. Mari bekerja sosial. Ya. Ya kan? Logistik cukup, Pak. Tapi Dengan kalau- logistik udah cukup. Tapi kalau Dana mengalir. pengusaha ini yang susah. Kapan bisa mengatakan Karena cukup? rolling terus. Kapan dia bilang cukup? Mungkin kita tanya Pak Suyanto. Ya. Dia harus punya target individu nggak, Pak? Di Sudah. umur sekian, Oh, itu tentu. nominal Pasti. sekian, saya Pasti. berikan kepada anak buah saya terima ibaratnya franchise-nya gitu ya. Ya, iya. Itu udah pasti ya. Tentu kayak saya juga sekarang bisa, ya boleh dibilang bebas waktu ya. Time freedom nih. Ya, boleh dibilang kayak begitu. Mau jadi pengangguran juga nggak apa-apa. Wah, Perusahaan jalan aja. I see. Ya kan. Tapi itu perlu proses, nggak mudah. Di situ pun saya pencapaian target. Dulu di muda saya gila kerja loh. Kerja saya sampai jam 2 pagi. Tapi sekarang saya udah nggak mau. Udah nggak perlu begitu lagi, ya kan? Kenapa? Saya mengejar tadi target, goal saya. Sampai bagaimana pencapaiannya. Nah tadi supaya darah tadi supaya ada, stoknya, logistiknya ada. tetap ada. Ya itu tadi harus kerja keras. Di Harus awal kerja ya? keras di awal. Betul. Di masa muda ketika kita masih punya tenaga, Betul. punya waktu, Ya, networking, betul. Nah sekarang saya lebih mengalokasikan ke sosial, ya kan? Dan saya orang yang nggak bisa tinggal diam. Iya, Sabtu ini kalau nggak ada podcast saya ke kantor, kantor. ya. Kontrol, nongkrong, kadang-kadang ngobrol, pas lagi sempat ajak ngobrol lah karyawan kita, gitu. Saya nggak mau, bukannya Sabtu nggak ada kerjaan saya tidur di rumah, nggak betah saya kayak gitu. Ya. Tetap produktif, Pak. Tetap produktif, betul. Stroke loh kalau enggak. Iya, tetap kalau di Sabtu begini saya alokasikan buat sosial lebih, ya kan. Jadi ya siap ditelepon Sianto ini, ayo, udah. Saya nggak Berangkat, bungkus, siap. Ya nggak ada bilang meeting apa, nggak ada itu, gitu. Hari biasa juga sempat. Iya, hari biasa juga sempat, Sabtu lebih sempat Lebih lagi. sempat. Iya. Apalagi hari Minggu ya. Ya itu kan mempermudah tim kita juga, ya kan. Kayak Irma bilang, Coach Sianto Sabtu jam sekian. Saya tinggal lihat schedule, nggak ada janji orang, oke, langsung oke, nggak pakai Jadi prioritas, Pak. prioritas. Kecuali saya ada janji, udah ada appointment, nggak bisa saya geser-geser. Gitu. Itu skala prioritas juga. Nah, bagaimana pencapaian tadi? Ya tadi kerja keras. Apa tuh namanya? Time and financial freedom. Iya. Dulu kan orang taunya financial freedom. Saya suatu hari ke teman-teman kok, dia orang bisa punya financial freedom nih, tapi belum tentu time freedom dia. Ya. Wah benar juga, berarti Benar ada juga. konsep juga ini. Logistiknya cukup, tapi belum tentu dia punya waktu. Pak. Betul. Financial freedom tadi kecukupan kita sampai di mana levelnya? Itu aja sih. Kalau saya sih berpikir nggak muluk-muluk, saya nggak mau jadi konglomerat seperti Ono seperti itu. Enggak lah. Saya hidup di sini sekarang ini bukan itu tujuannya. Cukup. Iya, cukup. Udah. Anak cukup. udah selesai kan? Iya. Anak beres. jadi target. Nah. Bagaimana itu kan punya target ya kan. Diskusi di keluarga gimana. Target sudah tercapai ya sudah mau apa lagi. Kalau anak nanti ke depannya itu udah karmanya dia. Kita nggak bisa intervensi lebih juga. Yang Betul penting sekali. sudah Betul sekali ya. Iya. Nggak bisa intervensi lebih. Jadi ya kita enjoy your life lah di sini. Ya kan? Dan kata enjoy life ini Pak, Ya. kan bisa bermakna beda-beda. Ada orang yang sudah pensiun mungkin seperti Bapak, enjoy life dia adalah ya gue nggak golf lah, Ya. Iya. gue Hobi. mancing lah. Hobi. Nih ada gue punya kapal nih nggak pernah gue pakai. Ya sekarang gue pergi mancing aja. Kerjanya ngapain? Lu lagi di mana? Nggak, lagi di pulau, lagi mancing gue. Ya, betul. Ya. Ya kan? Lagi di mana? Enggak nih, lagi di hall 18. Ya kan itu pilihan orang tersebut. Ya. Tapi Anda berdua ya memilih untuk mendedikasikan waktunya yang berkelimpahan itu untuk membawa dampak dan manfaat untuk orang sebanyak-banyak. Iya. Exactly. Why?
Ya itu Kenapa pilihan. Bapak nggak mancing dan nggak golf? Enggak, bukan itu semua benar. Berdampak untuk Orang banyak. Iya, tapi nggak boleh menghabiskan waktu time freedom kita itu semuanya dihabiskan untuk ini. Keluarga juga penting. Keluarga penting dan enjoy life tadi itu perlu. Sih. Kebetulan saya nggak mancing, dulu saya mancing. Tapi saya jalan. Kalau di Jakarta duduk, ngopi. Bawa teh kemana-mana, Kan ngopi. begitu, ngopi. Iya. Bawa mobil jarak jauh, nyetir jarak jauh. Kalau dulu kan waktunya terbatas. Padat ya. Iya. Karena cuti Ngepres, 15 hari iya. kerja, 20 hari kerja setahun. Kalau sana kan gue mau nyetir sana Berangkat lah. berangkat, telepon sewa mobil, berangkat kita. Iya. Gitu. Oh ke sana, berangkat kita. Lagi di mana lo? Gue lagi di jalan ini, di jalan-jalan di sini, kan gitu. Dibagi supaya seimbang lah. Betul. Kita punya pribadi kita, enjoy, tapi kita juga mesti bisa yang tadi itu, sosial Balance. itu. Ya, balance. Kita balance kan. Ketika muda kita fokus yang ngejar karir, cari materi ya kan. Ketika sudah mulai lanjut kan arahnya mencari sosial lebih banyak. Betul. Itu tahapan level-levelnya sih. Di mana titik balance-nya masing-masing. Betul. Masing-masing lah. Kemampuannya juga kan beda-beda pencapaiannya kan. Sampai di mana kita mengatakan, oke, that's enough. Ya. Ya. Ya, itu titiknya. Oke. Baiklah, kayaknya kita sudah ngobrol panjang lebar nih dari cerita korporat ya. Kemudian kita cerita pengusaha dan kata-kata kuncinya adalah beberapa kata kunci yang menarik kita belajar hari ini ya teman-teman. Ada cukup, tentu batasan cukup adalah kembali ke setiap orang. Ya. Dan tadi dua kata kunci menurut saya sangat penting ya. Karena kan mayoritas teman-teman Buddhis juga adalah pekerja ya Pak. Mereka harus masuk kantor, bekerja kepada orang lain, dan punya integritas dan mau untuk terus berkembang sebagai kata kunci. Oke, terima kasih banyak buat kehadiran Pak Daud dan Ya. Ko Suyanto. Thank you. Tadi Mantap. hari ini. Terima kasih Jayo. moderator. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.